Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kali ini kami akan menyuguhkan sebuah kisah misteri karya Simpleman. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Mbarep Tunggal Keluarga Jawa. Mbarep Tunggal dalam bahasa Jawa berarti anak pertama dan satu-satunya. Namun, di keluarga saya kalimat ini berbeda. Memiliki makna yang lain yang sudah dipercaya turun-temurun, bahkan sejak zaman Trah Tumerah yang dalam silsilah keluarga Jawa sebagai nenek moyang pertama. Mulai dari sini, cerita ini akan saya buka dengan satu kisah yang selama ini selalu saya pikirkan. Apa hubungannya Getih Anget dengan Mbarep Tunggal dalam silsilah keluarga saya? Konon, saya bukan satu-satunya orang yang terlahir dengan anugerah seperti ini. Karena sebelum saya lahir, sudah ada yang mendapatkan hakikat sebagai Getih Anget yang sekaligus menyandang nama sebagai Mbarep Tunggal yang begitu diagung-agungkan keluarga saya. Beliau adalah sepupu dari budi saya. Saya memanggilnya dengan nama Mas Didi, dan kisah ini akan sangat amat berhubungan dengan beliau. Kenapa Mbarep Tunggal begitu diagung-agungkan oleh keluarga saya? Begini ceritanya. Saat itu, keluarga besar saya merupakan satu dari 6 orang pertama yang tinggal di desa ini. Tidak mudah waktu itu untuk tinggal di sini, karena tanah di sini sangat sengak, dan bila dilihat oleh orang biasa, tanah di sini akan membuat begidik ngeri. Sebaliknya, mereka yang bisa melihat tanah ini akan tahu bahwasanya tanah di sini masih mengandung nilai mistis yang luar biasa hebat. Sebegitu hebatnya, hingga butuh persiapan yang matang untuk membuka sepetak lahan. Karena itu, desa ini dulu dipanggil dengan Desa Bangsa Lelembut. Kakek sayalah yang pertama membangun lahan di sini. Karena itulah beliau sangat disegani, bahkan menjadi salah satu tetua yang selalu dimintai tolong bila terjadi apa-apa. Namun kita tidak akan menceritakan desa ini, karena yang akan kita ceritakan adalah fenomena Mbarep Tunggal yang ada di dalam keluarga besar saya. Saat itu, keluarga saya masih menganut aminisme. Meskipun kami adalah muslim, namun muslim di zaman itu sangat berbeda dengan muslim di zaman sekarang. Bukan kami tidak melaksanakan sholat, kami masih melaksanakan sholat, namun kami tidak mengetahui apa itu ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itulah, ajaran kejawen dan aminisme yang kuat membuat kami mengagungkan peninggalan leluhur kami. Salah satunya sesajen setiap malam khusus yang akan diberitahukan oleh mereka yang mendapat kehormatan sebagai Mbarep Tunggal di keluarga kami. Agar kalian tidak bingung, akan saya jelaskan sekali lagi bahwa Mbarep Tunggal memiliki makna yang berbeda di dalam keluarga besar saya. Mbarep Tunggal bukan tentang anak pertama dan satu-satunya, melainkan seorang anak yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan nenek moyang kami, agar kelak keluarga besar kami dijauhkan dari yang namanya balak besar. Karena zaman itu, ilmu hitam hampir dimiliki setiap keluarga besar, sekaligus untuk menghindari keluarga besar lain yang mungkin menyimpan dendam dengan keluarga besar kami. Masalahnya, Mbarep Tunggal dipercaya hanya turun pada anak pertama, dan seorang Mbarep Tunggal hanya bisa dikenali dengan Mbarep Tunggal yang lain. Disinilah titik masalahnya terjadi, karena Mbarep Tunggal hanya ada dalam satu generasi, karena merujuk pada satu kalimat tunggal yang berarti satu. Disinilah masalah itu muncul ketika saya lahir sebagai Mbarep Tunggal di keluarga besar saya ini. Karena konon ketika Pak Deno melihat dan mengatakan bahwa saya juga adalah Mbarep Tunggal, beliau kaget, lebih ke arah bingung. 12 tahun sebelum saya lahir, Mbarep Tunggal sudah disandang oleh anak lain. Dan bagaimana mungkin dalam satu generasi waktu Jawa ada 2 Mbarep Tunggal dalam keluarga ini? Hal ini segera menjadi masalah serius keluarga besar saya, karena bila tidak segera diambil keputusan, hal ini hanya akan menimbulkan sengketa permusuhan sesama keluarga, dan ketakutan itu rupanya menjadi kenyataan.
Namun, kisah ini akan saya ceritakan detailnya dari sudut pandang informasi yang saya dapat dari sepupu terdekat saya, Mas Ahyat. Beliau menjadi saksi peristiwa yang tidak dapat saya ingat, karena konon saya memang sengaja disapai atau dihilangkan. Awalnya tidak ada yang tahu bila saya adalah barep tunggal, karena saya lahir di rumah sakit. Zaman itu, kebanyakan anak-anak di desa saya hanya mengandalkan dukun beranak. Dan ada satu dukun yang sudah dipercaya oleh keluarga besar saya. Beliaulah yang memiliki pengetahuan tentang weton serta keistimewaan seorang anak yang baru lahir. Beliau jugalah yang dulu 12 tahun sebelum saya lahir telah menetapkan anak yang akan melanjutkan tradisi keluarga sudah lahir. Hal ini menjadi sukacita di keluargaku. Dia adalah Mas Didi. Sebelum Mas Didi, barep tunggal disandang oleh Pak Deno yang merupakan generasi dari Bapak. Pak Deno adalah kakek kandung dari Bapak, dan sejak kecil beliau memang paling berbeda. Bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya. Seperti Deno, Mas Didi juga memiliki perbedaan mencolok, bahkan lebih condong ke mengerikan. Bahkan beberapa warga desaku menganggap Mas Didi itu anak yang aneh, gemar bermain sendiri dan tidak suka berkumpul dengan anak seusianya. Namun, yang membuat semua orang takut adalah ketika Mas Didi meramalkan bahwa akan ada sebuah keluarga yang meninggal dengan cara ganjil. Di sini kemampuan Mas Didi sudah diakui oleh keluarga besarku, padahal saat itu usianya nggak lebih dari 7 tahun. Selama 3 hari berturut-turut, Mas Didi duduk dan memandang sebuah rumah. Setiap ditegur si pemilik rumah, Mas Didi akan mengatakan, "Onok geni mumbul, ada api melayang-layang." Namun si pemilik rumah tidak mengerti apa maksud ucapan anak kecil itu. Hal ini menjadi perbincangan banyak orang sampai Deno datang dan melihat. Rupanya ada banaspati di atas rumah itu. Banaspati adalah bola api yang konon dimiliki oleh mereka yang memiliki ilmu tinggi. Masalahnya, banaspati sering dikaitkan dengan sebuah bencana yang berujung kematian. Dino menjelaskan pada Mas Didi bahwa apa yang dilihatnya merupakan hal yang istimewa. Tidak banyak, bahkan oleh mereka yang bisa melihat untuk dapat menyaksikan banaspati terbang, kecuali mereka yang sudah dipilih langsung oleh nenek moyang kami. Benar saja, keesokan harinya, salah satu dari orang yang tinggal di dalam rumah itu meninggal dengan cara yang ganjil. Kulitnya melepuh, diakhiri dengan borok dan nanah yang bau. Dino menjelaskan segalanya, bahwa itu adalah kiriman dari seseorang yang tidak suka. Sejak saat itu, keluarga besar kami menganggap Mas Didi lah penerus dari Pak Deno di keluarga kami. Dan pada usianya ke-9, ada makhluk hitam yang dipercaya sebagai jelmaan genderuwo yang mengasuh Mas Didi. Bahkan hingga sampai saat ini, genderuwo yang mengasuh Mas Didi kabarnya bukan genderuwo sembarangan yang biasa ada di bawah pohon pisang. Namun, genderuwo ini berasal dari gunung yang jauh yang tertarik dengan getih anget Mas Didi, sehingga akhirnya ia mengikuti Mas Didi, menjaganya, dan juga mengikutinya. Pak Deno mengatakan genderuwo ini bukan tiang kembarnya, karena kakek saya sempat takut bila mana tiang kembar Mas Didi adalah makhluk ini. Getih anget tidak dapat dikuasai sembarangan makhluk lelembut kecuali tiang kembarnya. Hal itu berlaku pada Mas Didi ini. Namun semenjak adanya makhluk itu, Mas Didi sangat ditakuti, terutama oleh anak-anak desa saya, karena konon bila Mas Didi sakit hati atau marah, dapat menyebabkan bencana penyakit bagi yang menyakiti. Selama 12 tahun itu, semenjak kelahiran Mas Didi, tidak ada yang terjadi dengan keluarga saya. Namun semua berubah setelah bapak dan ibu bertemu, menikah, dan kemudian saya lahir di dunia ini. Karena kata Mas Ahyat, saat saya masih bayi, yang selalu mengasuh dan tidak mau jauh-jauh dari saya adalah Mas Didi. Padahal sebelumnya, Mas Didi selalu menghindari kontak dengan anak-anak lain ataupun orang lain.
Beliau juga dijauhi oleh warga desa saya. Lalu, kenapa Mas Didi selalu ada di samping saya yang masih bayi? Hal ini belum terjawab sampai saat ini. Saat kecil, aku terlahir dengan kondisi tubuh yang pesakitan. Sedikit-sedikit badan gampang sekali panas. Dan setiap malam, aku selalu suka tertawa sendirian di samping bapak dan ibu yang tidur bersama-sama dalam satu bayang. Hal ini membuat bapak kadang penasaran. Pernah sesekali ibu yang notabene lebih sensitif dari bapak suka mendengar suara tertawa yang menyerupai suara kuntilanak. Apapun itu, setiap malam selalu saja ada yang datang dan membuat aku yang masih bayi tertawa. Hal ini segera diceritakan kepada Deno, dan ketika di Terawang, Deno begitu kaget. Hampir di setiap sudut rumahku ada penghuni tak diundang menunggu saat aku sendirian. Awalnya Deno masih belum curiga dan menganggap hal itu biasa saja, karena umumnya makhluk seperti itu memang gemar sekali menggoda bayi, karena indera mereka masih sangat sensitif. Inilah alasan kenapa bayi bisa melihat hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang dewasa sekalipun, karena mereka masih dianugerahi dengan mata batin terbuka. Seiring bertambahnya usia, mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Namun rupanya Deno tidak tahu menau bahwa aku berbeda dengan anak-anak lain. Semua diketahui setelah kejadian yang menimpa aku di suatu tempat yang jauh. Tradisi yang masih dilakukan keluarga besarku adalah arisan keluarga. Biasanya diadakan di setiap rumah anggota keluarga secara bergantian, dan pada hari-hari khusus, acara ini diadakan di tempat-tempat yang jauh. Saat itu katanya saya sempat menghilang selama 1 hari 1 malam. Berawal dari arisan keluarga di rumah Bule Sri. Aku yang awalnya diasuh oleh sepupu perempuanku tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini Mas Ayat mengingatkan, coba ingat-ingat. Dulu usiamu sudah 4 tahun dan kebetulan aku ada di sana juga. Ketika mendengar itu, akhirnya pertanyaanku selama ini terjawab. Dulu aku sering memikirkan sesuatu tentang sebuah pohon keres atau leci Jawa yang tumbuh subur, di mana dahan dan daunnya sampai menempel di tanah. Di sana aku sedang bermain. Mas, apa tempatnya ada pohon keresnya? Mas Ayat hanya menatapku nanar, lalu berujar, ya di situ kamu ditemukan oleh Deno. Sebelumnya sudah dicari seharian penuh. Disitulah Deno baru tahu bahwa aku sama seperti Mas Didi. Dan dari sana juga Deno akhirnya paham kenapa aku gampang sakit. Rupanya aku dan Mas Didi tidak boleh didekatkan satu sama lain, terutama aku, di mana Mas Didi akan banyak mengambil yang disebut jiwo. Sejak saat itu, aku gak boleh lagi dekat dengan Mas Didi. Namun kabarnya, genderuwo hitam itu jadi lebih sering datang ke rumahku, dan ibulah yang menjadi saksi makhluk itu selalu datang menemuiku. Bapak sehari-hari bekerja sebagai tukang becak waktu aku kecil. Dan malam itu bapak belum pulang dari narik. Ibu di rumah sendirian, menemaniku main daun singkong. Hari sudah petang. Di dalam rumah kubuku tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Suaranya intens, dan itu jelas bukan bapak. Tidak ada salam dan hanya ketukan pintu. Rumahku masih menggunakan tembok bambu, sehingga ada celah ibu buat mengintip apa yang ada di luar. Rupanya kosong. Setiap ibu kembali ke tempatku, ada yang ngetuk lagi. Hal itu terjadi terus sampai akhirnya ibu membuka pintu. Dan benar saja, ibu tidak melihat ada siapapun di sana. Di depan rumahku ada pohon mangga. Dilihatnya ke sana kemari, masih tidak menemukan siapapun. Pas ibu balik, ibu terlonjak kaget. Rupanya ada makhluk hitam besar, matanya menyala merah, bertaring dengan kuku jari panjang, tengah menggendongku. Ibu melihatku tampak senang digendong makhluk itu. Ibu menjerit keras, namun makhluk itu menjambak ibu dan membuatnya jatuh pingsan.
Bapak pulang dan melihat ibu sudah terkapar. Namun anehnya, aku ditemukan ada di dalam kamar, tertidur lelap di atas kasur. Malam itu sontak bapak langsung bertemu Simbah. Mbahku adalah orang yang ilmunya cukup tinggi. Aku biasa memanggil beliau Mbah Nang, yang artinya Mbah Lanang atau Mbah laki-laki. Rupanya Mbah Nang baru saja melihat apa yang terjadi dari sebilah kerisnya. Dan dengan wajah bingung, Mbah Nang mengatakan, makhluk itu disuruh oleh Mas Didi. Hari itu juga, semua keluarga dipanggil dan dikumpulkan untuk membahas hal ini. Konon, Deno membela Mas Didi sampai-sampai membuat bapak sangat marah. Karena nyawaku rupanya dalam bahaya, bukan karena Mas Didi, namun makhluk yang mengikutinya. Ada hal yang membuat bapak khawatir. Bahkan ibu sampai mengusulkan untuk membawaku jauh dari rumah itu, pulang ke rumah orang tuanya. Di sini akhirnya diambil jalan tengah. Deno akan pergi sebentar untuk bertanya pada Trah Tumerah. Sekembalinya Deno, ternyata memang makhluk itu tidak ada sangkut pautnya sama Mas Didi. Karena rupanya kedatangan makhluk itu bukan atas perintah, melainkan keinginan sendiri. Sejak aku dan Mas Didi dipisahkan, Mas Didi seringkali kangen denganku dan menganggap aku adik kandungnya sendiri. Dan makhluk itu tidak tega melihat Mas Didi tersiksa seperti itu. Sehingga akhirnya makhluk itu seringkali mengunjungiku. Masalahnya, setiap aku dekat dengan Mas Didi, aku pasti jatuh sakit. Dan sakitnya itu lama sembuhnya. Bahkan aku sering sawan. Di sini dukun beranak keluargaku datang. Beliau marah. Kenapa dulu yang membantu persalinan bukan dia pada saat kelahiranku? Gara-gara ini gak ada yang tahu siapa aku. Seorang barep tunggal itu ya seharusnya cuma satu, gak boleh ada dua, bisa mendatangkan musibah. Di lain hal, aku gak bisa diapa-apakan karena masih sangat kecil dan berisiko. Setelah mencari-cari jalan keluar, Deno akhirnya melakukan perwalian. Jadi perwalian itu semacam mengikat satu sama lain. Deno akan menjadi wali Mas Didi, sedangkan aku akan diwalikan oleh orang yang bersedia menjadi pagar bagiku. Orang yang ilmunya setara atau lebih dari Deno. Di sini aku bertemu orang itu, pria paruh baya yang biasa dipanggil Pak Haji Sanah. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan ketika aku datang ke rumahnya dulu, beliau langsung tahu masalah apa yang dihadapi keluarga besarku. Ya sudah, biar aku yang jadi walinya dari anak ini. Namun, setelah terjadi perwalian itu, ada malam di mana Deno mengumpulkan semua keluarga besarku di rumah Simbah. Malam itu Deno mengatakan, desa ini akan dilewati yang namanya Brahwaono. Tamu tak diundang. Biasanya pasukan lelembut yang melewati desa-desa. Malam itu juga, desaku lebih sepi dari biasanya. Tidak cuma keluarga besarku yang berkumpul dalam satu atap, tapi semua orang bersembunyi di dalam rumah mereka masing-masing. Suasana desaku mencekam seperti desa mati. Anak-anak di dahinya diberi kunir, katanya biar tidak gampang sawan. Di situ aku bertemu lagi sama Mas Didi. Anehnya sekarang Mas Didi yang jatuh sakit. Sakitnya luar biasa, sampai Mas Didi tidak dapat bernafas dan seperti orang ayan. Rupanya yang ditakutkan oleh Deno sudah datang. Makhluk yang membawaku di pohon keres ternyata sudah tahu keberadaanku. Dan kabarnya itu adalah tiang kembarku. Namun Deno menjelaskan belum bisa tiang kembar dirasuki bila belum akil balik. Dan semenjak itu, yang awalnya Mas Didi jauh lebih kuat dariku, kini jauh lebih lemah dariku, karena makhluk itu selalu ada di belakangku. Mas Ahyat menceritakan kondisi saat itu. Semua orang tegang, Bude, Bule, bahkan Banang dan Badok juga begitu. Deno hanya duduk menghisap rokok, sementara Mas Didi dibawa ke kamar belakang. Aku dibiarkan sendiri, karena kabarnya aku main dengan makhluk itu. Pak Haji Sanah sudah tahu karena keesokan harinya bapak membawaku ke rumahnya atas perintah Deno. Pak Haji Sanah hanya mengatakan agar membangun pagar kayu dari pring kuning.
atau bambu kuning di teras rumah. Konon makhluk itu sangat benci dengan bambu kuning. Bapak segera menuruti apa yang diperintahkan Pak Haji Sana, sembari menunggu jalan apa sebaiknya agar makhluk itu tidak mengikutiku. Ada hal unik yang dulu ibu selalu ceritakan ke aku. Waktu kecil aku itu rewel. Tiap bapak berangkat narik becak, aku bakal nangis gak berhenti-berhenti. Dan bahkan ibu sampai nyerah, harus bagaimana biar aku gak nangis. Kalau bapak gak narik, kami gak ada uang buat makan. Akhirnya cara satu-satunya aku diletakkan di pagar kuning. Dan anehnya, setiap aku di sana, aku seakan lupa bapak akan pergi narik, dan aku akan bermain di sana, seolah-olah ada yang nemenin aku main. Sebenarnya yang nemenin aku main adalah makhluk itu. Dia yang disebut Deno, tiang kembarku. Setiap kali aku tanya Mas Ahyat seperti apa wujudnya, Mas Ahyat tampak tidak mau membicarakan. Jujur, aku sedikit ingat, tapi setiap aku udah hampir dapat wujudnya, aku langsung lupa. Yang aku ingat cuma pohon keres tempat makhluk itu tinggal. Karena kejadian waktu arisan keluarga itu, setauku aku gak dibawa oleh siapapun, melainkan aku lari mengikuti gantrung atau capung yang terbang menuju pohon keres itu. Mas Ahyat hanya mengatakan bahwa Mas Didik semenjak saat itu tidak berani mendekatiku dan selalu ketakutan tiap melihatku. Untuk seorang anak berusia 16 tahun yang sudah terbiasa melihat makhluk seperti itu, tentu itu bukan hal yang biasa. Semengerikan apa makhluk itu, namun yang pertama tahu wujud makhluk itu adalah Mbah Gimon, tetanggaku yang selalu mengamati ketika aku bermain di pagar bambu kuning. Kabarnya makhluk itu mengasuhku layaknya seorang ibu. Wujudnya menyerupai wanita dengan wajah tertutup rambut panjang. Panjang rambutnya sendiri sampai menyentuh tanah. Badannya bungkuk dengan tangan kurus dan kuku panjang. Mbah Gimon selalu memperhatikanku, namun beliau tidak berani melakukan apa-apa. Karena kasus tiang kembar bukan kasus yang boleh ditangani oleh orang luar. Karena tiang kembar memiliki tingkat, bukan sekedar diikuti oleh jin, melainkan ikatan bahwa jin itu sangat susah untuk diusir dan tentu saja mencelakai. Tidak hanya Mbah Gimon, hampir semua orang tua tahu keberadaan makhluk ini yang menetap di pagar bambu kuning rumahku. Biasanya ia hanya berdiri di sana, dan yang bisa melihatnya tidak berani menatap lama-lama, karena konon matanya melihat dengan amarah. Namun setiap bermain denganku, wajahnya teduh, seperti ibu bertemu dengan anaknya. Semua orang Jawa tahu, tidak ada yang namanya tiang kembar yang mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, makhluk ini hanya sedang menunggu sampai aku benar-benar siap untuk menjadi jodoh bagi dirinya. Yang mengejutkan adalah bambu kuning itu rupanya bukan media untuk makhluk itu agar tidak mendekatiku di dalam kamar. Namun bambu kuning itu hanya sebagai wadah bagi makhluk itu untuk tidak tinggal di dalam rumah. Karena ibu pernah melihat makhluk itu mengelus rambutku. Makhluk itu selalu menemaniku di dalam kamar, namun ia akan pergi ketika aku udah tidur. Di lain hal, Pak Haji Sana sudah mempersiapkan semuanya. Akan tetapi ada hal yang akan menimbulkan masalah besar di dalam keluarga besarku. Bapak setidaknya tidak boleh lagi mengikuti tradisi yang dilakukan keluarga besarku. Karena yang namanya Mbarep Tunggal hanyalah salah satu dari tipu daya iblis yang sewaktu-waktu dapat menyesatkan lebih jauh. Namun hal ini tidak diterima oleh Pak Deno. Menurut mereka semua orang berhak atas pilihannya sendiri. Semenjak saat itu, keluarga besarku terbagi menjadi dua, mendukung untuk tidak melanjutkan tradisi atau tetap melanjutkan tradisi ini. Meski begitu, Pak Deno tidak lepas tangan. Semenjak beliau tahu bahwa aku berbeda, beliau menjalankan puasa mutih. Puasa yang dilakukan untuk memperkuat ilmunya, karena urusan tiang kembar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi Mbah Nang sudah siap menurunkan kerisnya. Konon, ketegangan ini bahkan membuat desaku jauh lebih mencekam daripada biasanya.
Di setiap sudut desa ditemui banyak sekali lelembut tamu yang kebanyakan berasal dari tempat yang jauh. Alasan mereka di sini karena tiang kembar adalah wadah bagi mereka untuk ikut masuk. Mas Ahyat bercerita, bila semenjak kejadian itu aku dititipkan dan tinggal bersama Pak Haji Sanah selama 1 minggu. Dan beliau menceritakan asal-usul tiang kembar yang rupanya memiliki hubungan dengan ibu. Hal ini juga diketahui oleh Pak Deno. Ibu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Rupanya sejak kecil, ibu itu anaknya memang sedikit ndablek dan susah diatur. Namun hal yang gak diketahui adalah ibu itu kesayangan Mbah Buyut. Mbah Buyut ini bisa dibilang berilmu tinggi dan memiliki perewangan yang banyak sekali untuk menjaga rumahnya. Karena Mbah Buyut adalah salah satu orang yang berada waktu itu. Ibu pernah cerita suatu waktu di mana rumah Mbah Buyut disatronin oleh maling. Beliau belum masuk dan hanya berniat untuk maling. Namun si maling sudah ditangkap oleh makhluk yang besarnya setinggi pohon rambutan. Untung saja maling itu paham akan yang namanya perewangan. Jadi beliau berteriak, "Kula nuwun, permisi." Dan dijawab oleh Mbah Buyut dari dalam rumah. Ketika dijawab Mbah Buyut, maka otomatis perewangannya melepaskan maling itu dan kemudian pergi menjauh. Mbah Buyut baru sadar bila apa yang baru saja dia lakukan adalah melepaskan orang yang berniat maling. Di sini Mbah Buyut rupanya ngasih ibu semacam penjaga yang berwujud wanita mengenakan kebaya. Ibu dulu memanggilnya dengan kembang turi karena kebayanya berwarna merah menyerupai kembang turi. Berbeda dengan Mbah Buyut, Simbah yang merupakan ibu kandungnya ibu adalah muslim taat. Beliau menjauhi nilai kejawen dan mengajarkan anak-anaknya untuk tidak percaya hal itu. Semua anaknya nurut kecuali ibu. Di sini ibu dilatih oleh seorang guru spiritual, salah satunya adalah puasa malam. Konon puasa ini gak bisa sembarangan dilakukan dan tingkat kesulitannya jauh di luar akal. Bahkan sebegitu sulitnya puasa ini bisa menyebabkan seorang manusia menjadi gila. Dasar ibu memang bandel sedari kecil, beliau nekat melakukan puasa itu. Puasa itu hanya dilakukan selama 3 hari dengan hanya meminum air putih setiap jam 12 dan tidak boleh tidur bila belum melewati jam 3 dini hari. Namun ibu hanya bisa berpuasa selama 2 hari karena pada hari kedua beliau didatangi 2 jin wanita yang berwajah kembar. 2 jin wanita kembar ini menawarkan kesepakatan bahwa ibu bisa mendapat apapun yang dia inginkan hanya dengan syarat dia diperbolehkan tinggal dan mengikuti ibu. Perewangan ibu tidak suka dengan ini sehingga terjadi benturan yang membuat ibu jatuh sakit. Di sini Simbah tahu bahwa ibu rupanya melakukan hal-hal semacam ini sehingga akhirnya ibu diruqyah dan ditemukan puluhan sosok dalam wajah ibu. Di sini Pak Haji Sanah menjelaskan bahwa tubuhku baunya sudah seperti pandan yang ditanak, sedangkan tiang kembarku memiliki aroma yang sama, dan mereka rupanya memiliki ikatan dengan 2 jin wanita itu. Dan selama ini, 2 jin wanita itu rupanya masih mengikuti ibu, namun dari jauh. Sedangkan perewangan ibu yang dulu diberi untuk jaga ibu, sudah dikurung setelah kejadian ruqyah itu. Hari itu juga, bapak dan ibuku setuju dan akan membawaku pindah menjauh dari keluarga besarku. Setiap malam sebelum tidur, ibu selalu membacakanku sesuai perintah Pak Haji Sanah. Selama sebulan penuh bergantian sama bapak, dan setiap dibacakan, aku selalu sawan, kadang meronta kepanasan, kadang kejang-kejang seperti orang ayan, bahkan beberapa kali membuat ibu tidak tega. Namun semua ini harus dilakukan untuk membuat tiang kembarku yang berupa jin pengikut ini bisa menjauh. Sedangkan dari jauh, Pak Haji Sanah juga membantu dari rumahnya. Puncaknya, ketika aku menjerit, bahkan Mbah Nang dan Mbah Dok sampai ikut menemani di dalam kamar, karena katanya rumahku sudah dipenuhi oleh lelembut. Di usia yang masih sekecil itu, aku dibawa ke Banyuwangi dengan Pak Haji Sanah dan Pak Deno. Sesampainya di sana, aku setiap harinya dijaga di dalam kamar kecil agar tiang kembar ini tidak mengikutiku lagi,
satu-satunya cara adalah membuat bau pandan yang ada di dalam tubuhku dibuat kabur dengan cara menutup paksa mata batinku yang katanya semakin sensitif. Namun efeknya, aku bakal gampang sakit, namun untuk beberapa bulan saja. Dan Pak Haji Sanah juga mengatakan bahwa sewaktu-waktu lokasiku bisa saja ditemukan lagi, dan bila itu terjadi, maka aku harus dibawa lagi kembali ke sini. Pak Deno sebenarnya punya alternatif lain. Dia dikenal dengan seorang wanita tua yang bisa membantuku untuk mengaburkan bebauan aroma badanku, namun ditolak sama Bapak karena melibatkan banyak jin, dan Bapak juga sudah tidak percaya dengan Deno. Meski begitu, kelak aku akan dipertemukan dengan wanita tua ini. Kejadian ini berlanjut ketika aku berurusan dengan makhluk penghuni pabrik tua. Hal yang dianggap Deno sudah berakhir dengan keluarnya makhluk itu dari tubuhku. Rupanya mendatangkan 2 jin kembar yang sempat dulu datang ke ibu. Kali ini dia menampakkan wujudnya. Yang gak bisa aku lupain dari wujudnya adalah senyumnya, bibir mereka miring, dengan mata tertutup rambut gimbal, dan cara ngelihatku dengan menekuk kepalanya ke samping. Setiap mereka mendekat nyaris menyerupai seseorang yang tengah berjalan pincang. Setiap malam, satu dari mereka akan duduk di atas almari, yang satunya menatapku dari ujung kamar. Aku hanya bisa melihat mereka tanpa dapat berbicara dengan mereka. Namun anehnya, aku gak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya nyaris aku selalu ngeliatin mereka. Tapi setiap kali aku ingat peristiwa ini, amit-amit, aku gak mau lagi lihat makhluk seperti itu. Terlebih ketika aku tidur, mereka akan menatap wajahku dekat sekali dengan bibir miring yang terkadang menampakkan gigi bugis atau gigi ompong mereka. Selama itu juga aku gak tahu, ternyata peristiwa ini lebih serius dari apa yang aku duga. Mata batinku yang sempat ditutup oleh Pak Haji Sanah ternyata sudah dibuka oleh mereka, sehingga aku jauh lebih sensitif. Hanya saja mereka yang bisa aku lihat, hanya mereka yang menghendaki aku lihat. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika aku lahir, sebenarnya 2 jin kembar ini selalu memantau keadaan ibu sama aku. Namun aku dianggap lebih menarik dibandingkan ibu, karena konon aku jauh lebih kuat dari ibu. Ada satu hal yang harusnya aku jelasin tentang ibu, yaitu soal hasil belajar kebatinan dan puasa yang seharusnya 3 hari memberi ibu sebuah kelebihan yang bisa dibilang membuat ibu sendiri ketakutan. Karena gak hanya terjadi 1 atau 2 kali, namun puluhan kali. Apa itu? Jawabannya praduga buruk. Bila Mas Didik diberi kemampuan ketika dia sakit hati, orang yang menyakiti akan jatuh sakit. Ibu memiliki hal yang menakutkan bagi dirinya, bahkan orang terdekatnya, yaitu praduga buruk. Setiap kali ibu merasakan firasat buruk terhadap orang lain atau siapapun, maka firasat itu selalu saja menjadi kenyataan. Anehnya, firasat ini tidak muncul sesuai kehendak, namun muncul secara tiba-tiba. Pernah ibu menasehati tetanggaku untuk menghindari jalan ini, namun tetanggaku malah tetap nekat lewat jalan itu. Sebelumnya ibu tiba-tiba berfirasat bahwa tetanggaku terlihat berlumuran darah, dan kemudian kami mendapat kabar bahwa tetanggaku meninggal terlindas truk. Tidak hanya itu, masih banyak peristiwa yang gak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Karena itu ketika ibu mendapat firasat buruk yang berhubungan denganku, ibu selalu mewanti-wanti agar aku nurut apa katanya. Namun yang lebih penting, 2 jin kembar itu mengikutiku karena aku jauh lebih kuat lagi. Untungnya Deno akhirnya tahu ketika tiba-tiba beliau masuk ke dalam kamarku, melihat 2 jin itu seperti sudah menunggunya. Konon Deno mendapat bisikan gaib bahwa tiang kembarku sedang berusaha mencari jalan pulang. Malam itu kami sekeluarga besar sepakat buat pergi ke rumah tempat kampung halaman Mbah Nang. Kabarnya di sana aku bakal dipadus kembang atau mandi kembang 7 rupa. Namun firasatku sangat gak enak, dan ternyata tempat itu bisa dikatakan penuh dihuni lelembut dengan bentuk dan rupa yang tidak dapat aku jelasin. Di sini aku baru tahu kalau rumah ini dulu dihuni oleh Mbah waktu kecil.
Mbah sendiri rupanya adalah anak kedua, dan selama ini aku gak pernah kenal dengan saudara Simbah. Namun malam ini aku tahu bila saudara Mbah Nang rupanya adalah seorang wanita tua. Namun sayangnya beliau memiliki masalah dengan kejiwaannya. Sejujurnya aku gak deket sama Mbah Nang, karena diantara cucu-cucunya aku yang jarang sekali ngobrol. Namun malam ini Mbah Nang menceritakan semuanya. Rupanya kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, di mana satu generasi pernah lahir dua mbarep tunggal. Namun sayangnya satu di antara mereka harus kehilangan akal sehatnya karena tidak sanggup menahan beban yang ada di pundaknya. Disinilah Mbah Nang takut hal itu akan terulang kembali. Sejujurnya bapak masih menolak, terlebih ketika Deno memberitahu bahwa aku dalam bahaya yang lebih besar. Bila berurusan dengan penghuni pabrik saja sudah mendapat masalah sebesar itu, apalagi bila berhadapan dengan tiang kembarnya. Bila tidak gila, maka aku pasti mati. Bahkan Dino mengatakan, perbandingan menghadapi tiang kembar seperti membandingkan ujung kelingking dengan segumpal daging. Namun alasan sebenarnya aku dibawa ke sini karena bebauan di sekitar sini dapat menyamarkan bau di badanku yang kata Deno ibarat pandan yang sudah direbus. Sementara Pak Lekku yang lain pergi menyusul wanita yang pernah menyelamatkanku. Namun sayangnya wanita tua itu sudah meninggal tepat setelah kunjungan terakhirku. Meninggalnya sendiri murni karena usia. Dan mendengar itu Deno akhirnya mencoba dengan caranya sendiri. Aku diminta untuk hanya berdiam di dalam kamar, di mana samping kanan dan kiri hanya ada bambu. Namun yang aku ingat adalah di kamar itu bebauan kemenyan sangat menyengat. Dan tepat di malam berikutnya Deno membawa masuk seorang wanita tua. Beliau adalah Mbak Yu dari Simbah. Begitu melihat aku, yang aku ingat dia hanya diam, matanya kosong, lalu duduk tepat di depanku yang merinding melihat tingkah lakunya. Deno mengatakan bahwa harus ada yang dilakukan sebelum aku benar-benar siap buat nutup semua ini. Di lain hal, Pak Haji Sanah yang sebelumnya dicari ibu, rupanya sudah pindah rumah. Padahal beliau adalah waliku. Sontak malam itu aku cuma mendengar Mbak Yu menangis dan tertawa di dalam kamar, berdua denganku. Namun firasatku bahwa di dalam kamar aku gak sendirian, melainkan dua jin kembar itu juga ada di sana. Namun bukan itu yang bikin aku merinding, melainkan pada jam-jam tertentu Mbak Yu nyinden dengan bahasa Jawa yang gak bisa aku pahami. Namun suaranya halus dan melengking. Anehnya, dari luar kamar seolah ada pekiring karawitan yang membuatku seolah-olah tahu bahwa mereka bukan manusia. Aku belum pernah mendengar seseorang bersyair diiringi alunan musik yang begitu kental dengan nuansa mistis, karena satu yang aku ingat adalah dadaku berdetak lebih cepat, bulu kuduku berdiri, karena Mbak Yu tiba-tiba menyeringai dan tetap bersyair dengan suaranya yang melengking. Dia bukan Mbak Yu, kataku. Dan dengan mata kepalaku sendiri, aku semakin takut saat dia menari layaknya penari jaipong di depanku, berlenggak-lenggok di dalam kamar yang sempit itu. Sementara aku mulai menangis. Mbak Yu seperti menikmati suasana itu. Terkadang ia tertawa begitu keras, namun terkadang suaranya saru layaknya ia baru saja menangis. Namun matanya masih awas melihat di mana aku terduduk di atas kasur. Sementara musik gamelan mulai mengalun lembut dan Mbak Yu mendekat, semakin dekat. Lalu aku bisa melihat dengan jelas guratan wajah tua yang sebelumnya aku lihat sangat berbeda. Kali ini di dalam kegelapan, disertai sedikit cahaya yang muncul dari langit-langit kamar. Wajah itu sebegitu dekat dengan wajahku yang tercekat, tersenyum memandangku yang saat itu baru sadar. Dua jin kembar itu sudah masuk dalam tubuh Mbak Yu. Karena sosok itu tampaknya menikmati momen itu, hingga suara musik karawitan itu perlahan menghilang. Suaranya perlahan-lahan memudar, dan kemudian wajah itu juga menghilang bersamanya. Namun sebelum wajah itu menghilang, aku gak akan pernah melupakan ekspresi terakhirnya.
menyeringai seolah memberi pesan kepadaku bahwa dia masih ada. Sebuah senyuman yang sampai saat ini bakal aku ingat-ingat, bahkan di tengah malam seperti ini. Setelah sosok Mbak Yu menghilang, aku mendengar seseorang masuk. Rupanya Deno. Beliau melihatku, menggendong tubuhku yang masih tidak dapat percaya dengan semua ini. Sontak aku bertanya pada Deno, kemana Mbak Yu? Dengan wajah seperti enggan memberitahu, Deno hanya mengatakan, Sudah, lupakan semuanya ya. Di luar kamar, masih di dalam rumah pendopo itu, aku melihat ke kanan kiri, berusaha mencari dari mana sumber suara gamelan dan musik-musik itu mengalun tadi. Namun aku gak melihat apapun, seolah suara itu muncul begitu saja entah dari mana. Aku diminta melepaskan bajuku, hanya dengan celana pendek. Di saat malam masih menyelimuti langit, Deno menyentuh kepalaku sembari entah membaca apa. Sementara di sekitarku, Bude, bule, bahkan Bahnang mengeliliku, seolah-olah aku adalah tontonan yang menarik. Berkali-kali tubuh dan kepalaku diguyur dengan air kembang, membuat aku menggigil kedinginan. Sampai tiba-tiba yang aku ingat waktu itu, kesadaranku seolah dibagi menjadi beberapa bagian, karena semua orang yang di sana mendadak berubah dan aku dikelilingi makhluk lain. Pendopo yang seharusnya dikelilingi keluarga besarku tiba-tiba menjadi sarang makhluk lelembut, dan tepat jatuh di depanku ada seseorang yang tengah duduk di sebuah kursi tua. Beliau memiliki rupa seperti Mbak Yu. Di sanalah aku diminta mendekat, maka meskipun enggan, tubuhku seolah-olah bergerak dengan sendirinya mendekati. Sosok itu. Nak, yang sabar. Aku juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Mbah, kataku. Mbah, kenapa sih hidup saya seperti ini? Mbak Yu hanya melihatku dengan tatapan sedih, dan aku ingat melihat Mbak Yu di sana itu seperti diratukan oleh kaum mereka. Walaupun aku masih gak yakin itu kakak Simbah yang sebelumnya. Kamu tahu siapa mbarep tunggal di keluargamu saat ini? Mas Didik, kataku ragu. Bukan, kata beliau. Itu kamu. Aku diam sembari mendengarkan penjelasan beliau. Tapi katanya, mbarep tunggal itu seharusnya kamu. Bebannya sangat berat. Kamu tidak usah memaksakan kalau tidak kuat menanggungnya. Didik lahir bukan sebagai mbarep tunggal, tapi pendampingmu. Aku masih bingung mencerna kalimatnya. Lama aku berpikir, dan akhirnya beliau mengatakan lagi, coba diingat-ingat siapa yang tahu, sesiapa yang seharusnya menjadi mbarep tunggal. Mbarep tunggal yang lain. Pinter, katanya. Tapi Deno, kataku masih mencoba menyanggah. Dengan senyuman yang menyenangkan, aku mendengar hal yang mengejutkan. Seharusnya mbarep tunggal berhenti di saya, nak. Tapi emang dasar, Bahnang malah melanjutkan tradisi yang syirik ini. Padahal ini harus berakhir. Bahnang juga alang-alang, Bah. Mbak Yu mengangguk. Di sini aku akhirnya paham sesuatu yang berhubungan satu sama lain. Deno, apakah... Mbak Yu langsung mengangguk. Deno juga alang-alang saja. Memang bedanya setipis rambut beludo, tapi bila tradisi ini terus dilanjutkan, tidak akan bisa selesai. Lalu siapa yang satu generasi dengan Deno yang seharusnya menjadi mbarep tunggal? Ayahmu, nak. Di kejadian yang seperti mimpi itu, terakhir aku bercakap sama beliau yang mengaku sebagai Mbak Yu. Itu terakhir ketika beliau mengusap wajahku, dan seketika itu, Bahnang dan Deno melihatku lemas, untuk berdiri pun susah. Aku cuma lihat bapak gendong badanku, dan ibu meninggalkan tempat itu. Di jalan pulang, keluargaku dan keluarga besar seperti tidak ingin membahas kejadian itu. Aku sempetin untuk bertanya sama bapak. Pak, bapak dulu juga... Bapak seperti langsung tahu. Iya, bapak lebih parah.
Kamu cuma hilang sehari, Bapak dulu malah seminggu. Berarti yang dibicarakan sama Mbak Yu, ya benar. Kabarnya Bapak berhasil bertemu dengan Pak Haji Sanah di Jawa Tengah. Beliau pindah karena dimintai tolong untuk menjaga sebuah pabrik yang beroperasi, yang katanya setiap pabrik rupanya ada yang pegang, menghindari serangan dari orang yang tidak suka. Tapi intinya, Pak Haji Sanah sudah menahan tiang kembarku sejak lama, dan sebuah kebohongan bila tiang kembarku sedang mencari jalan pulang. Sedangkan jin kembar itu hanya mengikuti ibu dan memang berbahaya sejak lama. Pak Haji Sanah sendiri dulu pernah melihatnya sewaktu ibu datang ke rumahnya. Tidak disangka ternyata jin itu tertarik juga denganku. Itulah alasan Deno begitu protektif, mengira bahwa jin itu akan menjadi jalan bagi tiang kembarku untuk menemukan jalan pulang. Namun kejadian itu mempercepatku untuk pindah ke rumah baru. Bapak dapat pekerjaan baru dan kami meninggalkan tradisi itu. Meski begitu, hubungan baik keluargaku sama keluarga besar yang lain tetap terjalin baik. Setengah dari keluarga besarku juga sudah meninggalkan tradisi itu. Sekarang setelah Mbah Nang dan Deno sudah meninggal, tradisi ini diteruskan oleh Mas Didi. Terakhir kali aku ketemu, mereka masih melakukan tradisi itu, meski sudah jarang dan tidak seintens dulu. Lalu ingat dengan Dira, teman sekampusku dulu yang pernah mengatakan ada yang menjagaku dari jauh, dan dia tidak mau membicarakan itu. Alasannya, rupanya ada dua yang menjagaku dari jauh dan tidak bisa mendekat, karena bisa bertabrakan. Mereka adalah almarhum Mbak Yu. Karena setelah peristiwa itu Mbak Yu meninggal. Meski keluarga besarku menganggap dulu beliau memang sudah sakit keras dan rela menanggung dua jin kembar yang sempat menggangguku untuk tinggal di dalam tubuhnya, bisa dikatakan Mbak Yu berkorban menerima sebuah makhluk lelembut itu agar Mbah Nang tidak melanjutkan tradisi ini dulu. Namun Mbah Nang salah mengartikan semua ini. Aku pun gak bisa menyampaikan pesan itu pada Mbah Nang, karena waktu itu aku masih dipandang sebagai anak-anak yang ucapannya tidak akan dipercaya. Kata Dira di timur, Mbak Yu menjagaku, sedangkan di barat Kembang Turi, perewangan milik ibu yang menjagaku. Apapun itu, selama mereka memiliki niat yang baik dan aku gak merasa terganggu, maka aku biarkan saja. Tapi ibu selalu berpesan sama aku, sholat, dan jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi waktu kejadianku dibawa ke pendopo saat bapak dan ibu mencari Haji Sanah, tanpa sepengetahuan bapak, ibu meminta perewangannya yang pernah dikurung sewaktu beliau di Ruqyah untuk dilepaskan sebagai pendamping saja. Walaupun alot, akhirnya permintaannya dikabulkan. Namun setiap ibu aku tanya, ibu akan berdalih sampai saat ini bahwa beliau tidak tahu menahu akan hal itu. Jadi mungkin aku cuma berpesan saja, kadang batasan dunia kita sama dunia mereka dibuat memang untuk menjauhkan kaum kita dari kaum mereka, dan tentu saja dari perbuatan syirik, karena toh tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Sang Pencipta. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.